Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qala Ibrahimu ibnu Adham radhiyallahu anhu. Berkata seorang ulama, seorang wali Allah Ta'ala yang bernama Ibrahim bin Adham. Kata beliau, sahibtu aksara ibadillah. Sahib itu bersahabat aku. Aksara ibadillah, kebanyakan hamba-hamba Allah. Fi jabali Lubnan, di gunung Lubnan. Di gunung Lubnan. Nah, maksudnya begini biar paham. Ujar Ibrahim bin Adham, aku bakawan banyak lawan ibadillah. Ibadillah itu didabit wali Allah, wali Allah Ta'ala. Tapi wali Allah Ta'ala ini berada di jabal, di gunung-gunung Lubnan, di gunung-gunung Lubnan. Lalu Lubnan ini apa? Sebagian memaknai Lubnan ini adalah Libanon, gunung di Libanon. Sebagian ada yang menjelaskan Lubnan ini nama gunung, bukan di Libanon tetapi di daerah Mekah. Tapi aku lebih cenderung pemahaman Lubnan ini adalah jabal, gunung-gunung yang ada di daerah Libanon. Dalam penjelasan, dalam kitab-kitab dijelaskan Jabal Lubnan ini adalah gunung-gunung yang sangat baik dan sangat banyak orang-orang yang berkhalwat, orang-orang yang beruzlah dari kehidupan manusia, dari kehidupan ramai, lalu menyembunyikan diri ke gunung. Banyak ke gunung Lubnan. Bagi kita kadang mau hidup ke gunung, tetapi suatu saat Solahai mengatakan suatu saat ada sebuah perkataan ulama. Kalau kada salah ini hadis, kalau kada hadis perkataan ulama. Oh hadis. Saya ala ummati zamanun, suatu saat ada terjadi sebuah keadaan. Manusia tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman kecuali hidup sendirian atau dia beruzlah, menjauhkan diri dari keramaian. Selama ini kita beranggapan keramaian itu adalah ramai. Tapi kayaknya suatu saat manusia banyak itu bisa membuat hidup kita tidak tenang, bisa membuat hidup kita tidak tentram. Maka suatu saat nanti kita akan bertemu dengan keadaan kalau umur panjang, hidup kita ini tidak tenang, hidup kita ini tidak tentram kecuali menjauhi keramaian. Tapi kita suasananya ramai, di mana-mana orang ramai, bising, hidup ini bising. Dia akan tenang, tentram kalau sudah sendirian. Ini kena ada masanya. Orang dulu karena hidup ini ingin butuh ketenangan, ketentraman dan sebagainya, lalu sebagian ada nang uzlah, ada nang berkhalwat. Di daerah Libanon ada gunung, ada jabal. Di sana banyak wali-wali Allah Ta'ala, wali-wali Allah Ta'ala di sana berkhalwat. Lalu kebanyakan wali di sana, menurut sebagian ulama, walinya adalah wali abdal. Paham? Ibadillah itu wali-wali Allah Ta'ala yang martabatnya atau pangkat walinya adalah wali abdal. Lalu bahasa kita, ujar Syekh Ibrahim bin Adham, aku bakawan, aku bersahabat banyak orang wali.
walinya wali abdal yang mana hidupnya itu berjauh dari manusia yang ada di gunung-gunung. Jangan kita di Jawa tuh di Gunung Bromo, di gunung ini hidupnya jauh terpencil di gunung. Nah banyak aku berkawan di sana. Lalu mereka berkata, kamu Yusuni, adalah mereka selalu berpesan kepadaku. Mereka selalu berpesan kepadaku, Iza anta raja'ta ila abna'id dunya. Iza apabila raja'ta kembali engkau ila abna'id dunya kepada anak-anak dunia, fa'izhum maka nasihatilah mereka, wa akhbirhum beritahulah mereka bi arba'i kalimatin dengan 4 kalimat. Maksudnya, ujar Ibrahim bin Adham, aku banyak bertemu wali abdal di gunung Libanon dan hampir semuanya atau kebanyakan mereka selalu berpesan kepadaku, Ibrahim, apabila engkau sudah kembali ke rumah kemudian bertemu dengan manusia banyak, ingat, nasihatilah kepada manusia, beritahu kepada manusia 4 kalimat. 4 kalimat ini nasihatkan manusia, 4 kalimat ini beritahu kepada manusia. Apa 4 kalimat itu? 1. Man yuksirul aqla la yajidu lil ibadati lazzatan. Orang yang banyak makan, dia tidak akan mendapatkan kelezatan dalam beribadah. Ini sudah rumus, sudah terbukti. Orang yuksirul aqla yang banyak makan, penuh perut, atau tidak penuh, sebentar makan, sebentar makan. Ini orang la yajidu lil ibadati lazatan. Dia tidak akan mendapatkan ibadahnya kelezatan, atau bahasa kita, dia tidak akan mendapatkan kelezatan di dalam ibadah. Kalau orang beribadah tidak mendapatkan kelezatan, apalah artinya? Sama orang makan wadai, sama orang makan makanan nyaman, makanan apapun, tidak ada merasa lezat. Buat apa? Orang kawin dengan istri yang cantik, tapi tidak merasa lezat. Buat apa? Perempuan kawin dengan suami yang tampan kaya raya, tapi rasanya tidak lezat. Apalah artinya? Makanya kembali lagi kepada Koko Bima. Kurang kuat, bini marah, itu kurang kuat aja, apalagi ada lezatnya. Paham? Itu perempuan, kalau lakinya kurang kuat bisa marah, apalagi ada lezat. Kenapa? Buat apa rupa tampan, buat apa banyak uang, tapi ada lezat. Bahasa kita nukar wadai di kampung, nukar kue, buat apa kuenya besar, rasanya enggak lezat. Walau murah, lebih baik biar wadainya kecil, kuenya kecil, tapi lezat. Ya kan? Yang penting lezat. Ibadah itu biar banyak asal lezat. Bila kada daripada ibadah itu banyak kada lezat, lebih baik ibadah itu biar sedikit tapi lezat. Yang penting lezatnya itu. Lezat ya, buat apa istri cantik kalau kada lezat? Makanya baik kamu tahu aja gini ke biar dilihat benar kada nyaman dilihat, tapi rasanya lezat. Lezatnya itu yang dicari itu kan lezatnya. Nah, dia satu. Yang kedua,
Mudahan jangan karena ada ini nih, yang makan banyak makan nih. Yang kedua kalimatnya wa man yuksirun nauma la yajidu fi umrihi barakatan. Man siapa yuksirun nauma banyak tidur, dah bangun lagi tidur lagi bangun lagi tidur lagi, dah banyak tidur, la yajidu fi umrihi, dia tidak mendapatkan hidupnya, umurnya barakatan, keberkahan, umurnya tidak berkah. Pokoknya bila orang banyak guring, umurnya tidak berkah. Apa arti tidak berkah? Pertama, umurnya sia-sia, terbuang-buang umur dengan sia-sia. Yang kedua, terbuang-buang umurnya tanpa manfaat, tanpa arti. Berarti ada berkah. Dua. Yang ketiga, wa may yukhalidun nasa la yastaqimu tariquhu ilal akhirati. Man orang yukhalidun nasa yang selalu bergaul dengan manusia, la yastaqimu niscaya tidak akan lurus tariquhu jalannya ilal akhirati menuju akhirat. Nih Mar, kita nih hidupnya apa? Hidup ini pilihan. Pilihan siapa? Ya pilihan Allah, bukan pilihan kita. Kita mau milih ini. Hidup ini pilihan. Memang oleh Allah kita diberi kewenangan. Kita ini hendak memilih jalan dunia apa jalan akhirat. Kan gitu. Dua-duanya tidak mungkin lah. Masa bisa orang jalan ke hulu dengan ke hilir beda dong. Umpama jalan ke hulu ke akhirat, jalan ke hilir dunia. Pilih aja. Mau ke hulu, mau ke hilir. Dua-duanya ya nggak bisa lah. Kawal, nggak bisa. Nah sekarang kita ingin menuju akhirat. Kita menuju akhirat. Kita ingin menjalani akhirat. Kalau orang ingin menuju jalan akhirat, fokus, berarti ada yang dikurangi. Begitu ya? Ada dikurangi. Yang dikurangi itu apa? Dunia. Karena kada mungkin Nabi mengatakan man asaral akhirah adarra bidunyahu. Orang yang mementingkan akhirat, memfokuskan akhirat, mengutamakan akhirat, maka dunianya mudarat, dunianya kurang. Paham? Kalau bahasa kerennya itu, orang yang membutuhkan sesuatu, dia harus berani merelakan sesuatu yang lain. Ini umum, kalimat umum, kalimat hikmah umum rahmatullah. Orang yang menginginkan sesuatu, maka dia harus merelakan sesuatu yang lain. Dia harus merelakan sesuatu yang lain. Tidak mungkin lah orang menginginkan ini, dia harus merelakan dunia. Kalau dia ingin fokus dunia, berarti dia harus merelakan akhirat yang ditinggalkannya. Wow, terus dunia ini hanya mazra'ah, kita mencari alat dia. Dunia ini bekal, hanya sebagai bekal berjalan menuju akhirat. Maka bekalnya itu banyak. Salah satunya adalah harta. Silahkan mencari harta dunia, tapi bekal untuk menuju akhirat. Paham? Nah sekarang orang hendak fokus menuju akhirat.
Aku sudah punya kesimpulan, punya pilihan. Hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini penuh dengan fata morgana. Hidup di dunia ini hanya penuh kepalsuan. Hidup di dunia ini penuh dengan tipu daya. Maka aku lebih baik fokus menuju akhirat, karena akhirat itu walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu bagimu lebih baik daripada dunia. Satu. Yang kedua, walal akhiratu khairun wa ab. Akhirat itu lebih baik dan akhirat itu kekal selama-lamanya abadi. Sekarang aku fokus menuju akhirat. Kalau orang fokus menuju akhirat, gawiannya apa? Kerjaannya apa? Ayo, kerjaannya apa? Lawan. Kerjaannya apa? Ya kerjaannya cuma dua. Kalau orang ingin fokus akhirat, kerjaannya cuma dua. Satu ilmu, dua ibadah. Silakan. Ilmu. Silakan ilmu dengan cara belajar atau mengajar. Kemudian yang kedua adalah beribadah, beramal. Nah, beramal ini lalu banyak. Ada amal hati, ada amal mulut, ada amal anggota, ada amal lewat harta. Oh, kamu usaha, silahkan seadanya aja untuk berusaha dunia. Ini untuk bekal akhirat. Karena kita fokus. Kalau ingin fokus sama sekali, ini kita fokus sama sekali untuk menuju akhirat, kita punya bekal dunia dulu yang banyak. Apa? Kita punya toko. Kita punya toko di pasar yang disewakan 10 buah. Sewanya 1 buah 2 juta, 10 buah berarti 20 juta. Cukup kalah? Sebulan cukup? Cukup. Karena untuk sedekah, untuk hamba cukup. Ya sudah, aku fokus akhirat. Urusan dunia, aku sudah punya penghasilan sewa toko 10 buah. Aku sudah punya penghasilan kebun karet itu 10 hektar. 1 hektarnya menghasilkan 2 juta, berarti 10 juta. Cukup untuk hidup? Cukup. Kalau begitu, aku juga sudah umur 50, aku juga sudah umur 60, aku ingin fokus menuju akhirat. Benar. Sekarang kalau engkau ingin fokus menuju akhirat, jangan belok-belok. Jangan belok-belok lagi. Kalau belok berarti kada fokus, kada menuju akhirat. Terus kayak apa caranya supaya jangan belok-belok? Satu, la yukhalitun nas. Dia jangan bergaul dengan manusia. Jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan manusia. Jangan ikut politik. Apalagi jadi anggota DPR, mau tim suksesnya pun jangan. Ini sudah ikut kurang banyak. Jangan ikut apalagi, jangan ikut calon ikut tim sukses pembakal, tim sukses pemilihan bupati, jangan. Kalau kau memang fokus menuju akhirat. Kenapa? Ini yukhalitun nas, bergaul dengan manusia. Kalau kau ingin fokus menuju akhirat, jangan bergaul. Jangan bergaul dengan kehidupan ramai. Jangan bergaul dengan manusia banyak. Kenapa? Karena sudah terbukti pesan wali Allah Ta'ala, pesan para kekasih-kekasih Allah lewat Ibrahim bin Adham, kalimatnya begini: man yukhalidun nasa, orang yang bergaul dengan manusia, la yastaqimu tariquhu ilal akhirat, dia tidak akan lurus jalannya menuju akhirat. Jelas kada lurus, tersimpang-simpang, tersiok-siok. Ujar orang Jawa, orang Indonesia, kesiok-siok jalannya begini, enggak lurus.
Kalau mau lurus jalan menuju akhirat lurus, jangan bergaul dengan manusia. Arti jangan bergaul itu jangan ikut-ikutan kerja. Kalau ke pasar kebutuhan silahkan, berjualan silahkan, tapi pulang sudah selesai. Kalau ini ke pasar beri kebutuhan selesai, ke masjid selesai. Lu jangan ikut lagi urusan-urusan manusia. Jangan lagi jadi anggota DPR. Tuan Guru jadi calon anggota DPR, bagaimana bisa lurus menuju akhirat? Susah. Berarti tidak boleh? Bukan tidak boleh. Boleh, silahkan. Tapi lu sulit. Jangan-jangan tuan gurunya berubah. Yang tadinya suci mensucikan jadi mustakmal. Ini kita lihat bukan menghina, bukan mencela, tapi menganalisa, mereset menjadi sebagai tajribah pembuktian kita. Ini kita lihat aja nah, siapa nang ulama, siapa nang tuan guru, nang jadi anggota DPR, kita lihat lurus kada jalannya ke akhirat. Paham? Arti lurus kada, nya jujur kada, amanah kada, ya kada, benar kada. Timbul baju oranye. Paham? Sekalinya di sekolah orang sekolah sekalinya balik ke pintar. Kemana sekolah? Sekolah ke KPK, seragamnya oranye. Berapa tahun sekolah? 4 tahun. Aduh, malu banget. Kalau ulama tadi tuan guru begitu jadi anggota DPR, begitu jadi bupati, pas korupsi, ada pintar suruh orang sekolah. La yastaqimu tariqu ilal akhirat, kada lurus jalannya ke akhirat, kada lurus. Itu terus tuan guru ulama kalau bisa nggak usah jadi anggota DPR, apalagi jadi bupati. Terus jadi apa? Dia bikin kader aja, bikin anak buah nang dididik jadi anggota DPR yang ahli. Kayak aku dijajak jadi DPR, nah buat kamunya nari kamu lah kena jadi anggota DPR, tapi belajar dulu. Nah gitu punya handang. Nih siapa handang? Nah, ayo jangan buka kabel. Nah siapa nang jadi anggota DPR? Ada jawab syarat. Paham. Nah yuk ada ijazahnya lah. Ijazahnya paket C ada. Ayo. Tapi ingatkan, usahakan lurus, jangan belok-belok. Ini akhirat nih. Ini hanya jalan untuk akhirat. Nah, lebih kader, dididik, di apa? Ini bawa ke partai. Nah, ini partainya nah. Ini kena 2029 nih lah calon DPR 5 tahun digodok 5 tahun dilajari apa lah 2029 calon DPR tapi ada berduit jadilah arai pelanggar. Nah iya maka sulit paham lah. Makanya ngalih banget. Kebatilan yang terorganisir sudah nih, ngalih banget dikalahkan, ngalih banget dirubah, kawalah dirubah kawal. Lawan apa? Lawan undang-undang apa? Undang-undang pemilu. Undang-undang ini atur, pokoknya diperketat, jangan sampai main sogok-sogok terus. Ini banyak yang stres sudah nih. Mulai aku nak buka deh masalah belum lagi buka orang-orang yang masuk rumah sakit jiwa caleg gagal masuk rumah sakit jiwa. Saya juga cari info lalai dulu berapa nang
calik nang pindah ke rumah sakit jiwa. Iya ya Allah. Kena kisah akhirat kada lurus, ada kau lurus kan sulit. Dah kita aja celai bila kita nak akhirat, fokus ke akhirat, jangan banyak, bukan banget jangan bergaul dengan manusia, seadanya aja, tetamu udah cuma jangan bergaul lah, jangan. Berapa sudah? 2 kah? 3. Kalimat yang keempat. Wa suha, ya kan? Keempat salah. Nang keempat, wa mayyuksirul kalama bila yaknihi yakhruju minad dunya ala ghairil islami. Naudzubillah min dzalik. Yang keempat kalimatnya, siapa yang banyak ngomong, siapa yang banyak pandirnya omongannya layaknya yang tidak bermanfaat. Layaknya itu yang tidak bermanfaat. Orang yang suka ngomong yang tidak bermanfaat, orang yang banyak pandir tidak bermanfaat, yakhruju minad dunya ala ghairil islam, niscaya dia akan keluar dari dunia ini bukan agama Islam. Maksudnya apa? Su'ul khatimah. Jangan matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat orang nang ketujuh banyak pandur nang apa bahasa kita omongan kada bermanfaat, matinya kayak apa? Ternyata benar. Lah hati-hati, banyak pandir, banyak omong yang tidak bermanfaat. Hari-hari ke situ kemari pandir memburugui. Ke situ bawa kisahnya ngeradau. Makanya hati-hati. Maka ini mohon maaf aja nah, mudahan kita jangan lalu bahasanya biasanya kada nyambet kada faktanya ada. Lihat jelas orang berrahmatai di mana aja kan berjalan namanya lah ke Banjar sampai ke Makkah ke Jakarta kah. Bila orang tuh pintar pandir lancar pandir takutnya orang berbeda. Takutnya orang berbeda. Rupanya orang berbeda ini terkenal pintar pandir kan bisa. Lihat gambar nampak tak menyambut orangnya nang banyak tukang kisah terkenal itu orang mana? Ayo mar tukang kisah kah, tukang nyeramah kah, nang rabi-rabi terkenal itu orang mana? Tukang kisah orang mana? Orang berapa? Arwah si anu orang berapa terus? Bahaya ada kisah pun berapa ini urusan pandir. Nah iya urusan pandirnya aja. Hati-hati. Nyadari istilah bila urusan pandir orang berbahaya. Yang kita orang berbahaya kita apa aja bila urusan kelahi orang kenal kada nyambat kok. Bila urusan keibinian orang bila urusan orang itu andai kan Anda orang mahir bergaul itu tahu cuma udah boleh nyambet deh sedikit orang udah boleh kan menurang berbeda serta ahli pandir cuma maksudnya jangan memburu-buru aja jangan penduduk jangan kada bermanfaat karena orang yang banyak ngomong kada bermanfaat dia akan mati keluar dari dunia su'ul khatimah.
Nas'alullah al-afiyah wassalamah fid dunya wal akhirah. Kita mohon kepada Allah keafiatan dan keselamatan baik di dalam dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa khamisuha jalbun naum. Yang kelima, akibat buruk orang yang banyak makan itu ialah jalbun naumi ila akhirih wallahu a'lam bishawab.